Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masuk ke pertemuan berikutnya, kita memiliki tema tentang faslun fi al-fawaid wal ibdal. Jadi fawaid itu ringkasnya adalah tentang bagaimana bila fiil mengalami penambahan-penambahan huruf tertentu atau dibantu dengan kondisi-kondisi tertentu, maka dia akan memiliki makna yang berbeda dari fiil asalnya. Maka dikatakan ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil makna. Ada penambahan, bila ada penambahan dalam bangunan, maksudnya unsur penyusun kata, maka bukan berarti tambahan itu sia-sia. Pasti di situ ada tambahan tentang arti kata yang diinginkan. Ya. Ada makna yang ditambah. Kemudian adapun ibdal, ibdal itu dari kata abdala yubtilu, ya, yaitu mengganti atau merubah dari satu huruf ke huruf yang lain karena sebab tertentu, dan cakupannya itu lebih luas daripada i'lal. Ya. Kalau i'lal itu salah satu macamnya adalah mengubah huruf illah atau jadi menjadikan huruf illah berubah menjadi huruf illah yang lain. Namanya al-i'lal bil qalb. Nah, itu salah satu macam al-i'lal. Artinya ada pertukaran huruf, perubahan huruf, tetapi masih sama-sama huruf illah. Masih sama-sama huruf illah. Bentar, kita tampilkan dulu. Ini. Jadi, i'lal ya. Ini i'lal ya. I'lal itu perubahan pada huruf illah untuk tujuan takhfiful kalam, meringankan ucapan. Dan itu ada beberapa macam-macam, i'lal bitaskin dengan mensukunkan huruf illah ya. Seperti contoh, ya bagi asalnya ya bekiu. Dan kita nggak mendengar orang mengatakan ya bekiu. Zaidun ya beki. Maka iunya disukun. Kemudian ilal bin naql. Contoh dikatakan yaqulu asalnya yaqwulu. Zaidun yaqulu bukan Zaidun yaqwulu. Nah, ini naql ini memindah atau menukar harokat. Ya. Kemudian ada lagi ilal bil hadzf dengan membuang huruf illah yang ada. Contoh yasibu asalnya yausibu. Zaidun yasibu. Maka wawunya hilang. Dan itu dengan membuang huruf illah. Nah, salah satu lain yang menjadi macam-macam illah adalah illah bil qalb, yaitu mengganti huruf illah kepada huruf illah yang lain. Contohnya kata nama, Zaidun nama, asalnya Nawima, ya. Dan gak ada orang mengatakan Zaidun Nawima, tetapi Zaidun nama. Jadi wawunya berubah menjadi alif, tapi masih sama-sama huruf illah. Sedangkan ibdal itu lebih umum. Nah, ibdal ini lebih umum, mengganti huruf illah ke huruf yang bukan huruf illah atau mengganti huruf bukan huruf illah, huruf sahih ke huruf sahih yang lain. Jadi cakupannya lebih luas daripada ilal. Kalau ilal khusus huruf-huruf illah berubah menjadi huruf illah. Yang keempat tadi ilal bil qalb ya. Tapi kalau ibdal umum dari huruf sahih berubah huruf sahih atau yang lain. Nanti insya Allah kita lihat prakteknya. Nah, di sini dikatakan di bait 57 ya, beliau mulai membahas tentang masalah fawaid ya. Faedah-faedah atau makna yang bertambah dari berubahnya komposisi fiil. Bil hamzi wa tad'ifi 'addi ma lazim wa harfi jarrin in thulatiyan wusim.
Addi ma lazim. Ya, maksudnya, jadi ada fiil yang asalnya itu fiil lazim. Fiil thulathi, kita bicara fiil thulathi mujarrad ya. Apalagi di sini kan dikatakan thulathiyan ya. Jadi fiil thulathi mujarrad itu banyak yang asal maknanya adalah lazim. Lazim itu nggak butuh objek. Contohnya misalkan begini. Dhahaba Zaidun. Zaid pergi. Maka itu nggak butuh objek. Ya. Beda sama akala Zaidun. Zaid makan. Nah, makan itu makan apa? Makan apa? Dia butuh objek. Itu namanya fi'il muta'addi. Kalau tidak butuh objek namanya lazim, kalau butuh objek namanya muta'addi. Nah, di sini dikatakan addi ma lazim. Jadikanlah dia muta'addi fi'il sulasi, jadikanlah dia menjadi muta'addi apa yang sebelumnya lazim. Dengan apa jadikannya? Dengan apa caranya? Itu dengan yang pertama dengan bil hamzi, dengan hamzah, hamzah ta'diyah. Ya, nanti kita lihat maksudnya. Prakteknya. Kemudian wat tad'if dengan menggandakan hurufnya, ditasydid, didobel, huruf yang sama. Kemudian atau dengan huruf jar, dengan bantuan kata lain, yaitu dengan bantuan huruf jar. In thulatsiyan musim, ya. Jika itu berangkat dari kelompok fi'il thulathi mujarrad yang sudah ditandai, ya. Kemudian wa ghairahu addi bima ta'akhkhara. Adapun ghairahu, bait selain thulathi, ghairahu, ya. Ghairahu itu berarti ghairu thulathi, berarti rubai, khumasi, sudasi. Addi ma ta'akhkhara. Jadikanlah yang tadinya lazim menjadi muta'addi, addi ya. Jadikanlah menjadi muta'addi bima ta'akhkhara, dengan yang terakhir. Maksudnya yang terakhir disebutkan apa tadi? Yang pertama hamzah, kemudian tad'if, kemudian harfu jar. Nah, dengan bantuan huruf jar. Ya. Yang fi'il non thulathi yang asalnya lazim kalau mau dimuta'addikan maka itu dengan bantuan huruf jar. Wa in hadaftaha falaziman yura. Jika engkau membuang, hamzah dibuang lagi, tad'ifnya dihilangkan lagi, huruf jarnya dihilangkan lagi, ya. Maka fiil-fiil yang tadinya sudah berubah menjadi fiil muta'addi, in hadzaftaha falaziman yura, maka dianggap lagi sebagai fiil lazim. Balik lagi ke hukum sebagai fiil lazim, tidak butuh objek. Nah, kita baca penjelasannya. Yani yasirul fi'lu ats-tsulathi al-mujarrad lazim muta'addiya. Ya. Fi'il tsulathi mujarrad yang kelompok lazim. Nah, kelompok lazim. Contohnya dhahaba, ya, jalasa. Banyak-banyak contoh. Dhahika, ya, karuma, fariha, kharaja, ya. Ini kosakata atau kata kerja yang nggak butuh objek dari kelompok thulathi. Yasiru muta'addiyan, bisa menjadi muta'addi, yasir muta'addiyan. Muta'addi berarti lawannya lazim, butuh objek. Objeknya apa? Ya. Itu dengan tiga hal. Yang pertama adalah ziyadatu hamzati ta'diyah, menambahkan hamzah muta'addi. Hamzah at-ta'diyah namanya. Fungsinya untuk menjadikan fi'il ini butuh objek. Ya. Contohnya apa? Akrama Zaidun ustadahu. Zaid memuliakan gurunya. Akrama. Ya. Kata akrama diawali dengan hamzah ta'diyah. Dan ini polanya pola af'ala. Ya. Dan kita tahu akrama itu asalnya adalah min karuma. Ya. Asalnya karuma. Yang berarti mulia. Nah, karuma ini adalah fi'il lazim. Dia tidak butuh objek. Misalkan dikatakan karuma Zaid, Zaid mulia. Ya. Maka ini maknanya adalah makna lazim. Ketika diberikan hamzah ta'diyah dan akhirnya menjadi pola af'ala, maka karuma yang asalnya lazim menjadi akroma, makna muta'addi, memuliakan. Zaid memuliakan
gurunya. Nah ini. Inilah hamzah ta'diyah. Kemudian yang kedua, at-tad'if, yaitu dengan menggandakan huruf yang ada, ya, dengan di tasdid, ya. Tasdid itu hakikatnya kan ya huruf pertama sukun, yang kedua hurufnya berharokat. Contohnya kata farroha Zaidun Amron. Zaid membahagiakan Amr. Farroha, ya, ini ada ro double dan ini polanya pola fa'ala, ainnya double, ya. Itu asalnya adalah fariha dan ini fariha fi'il lazim. Bahagia, ya. Gembira, ya. Maka fariha bergembira ini fi'il nggak butuh objek. Contohnya dikatakan fariha Zaidun, Zaidun bergembira. Tetapi akan berbeda maknanya bila ditad'if, digandakan, roknya menjadi farroha Zaidun Amro. Zaid membahagiakan si Amr. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, wa harfil jarri, dengan bantuan kata lain, yaitu dari kelompok harf, terutama adalah huruf-huruf jar. Ya. Contohnya, nahu kharajtu bi Zaidin. Ya. Kharajtu bi Zaidin. Kharajtu, dia masih polanya masih sama, tidak berubah wazannya, masih pola kharaja, pola thulathi. Ya. Ini kan asalnya, ya, asalnya kharaja, karena mindah kharaja, ya. Kharajtu bi Zaidin, ya. Maka maknanya adalah aku keluar bersama Zaid. Kharajtu bi Zaidin. Dia butuh objek, ya, butuh objek. Bantuannya apa? Bantuan huruf ba. Nih, ba huruf jar. Maka Zaidin adalah dia maf'ul fil makna, maf'ul bih secara makna, tetapi secara lafaz dia isim majrur. Sebagaimana kalau dikatakan jalastu alal mimbar, aku duduk di atas mimbar. Maksudnya apa? Aku menduduki mimbar gitu. Itu dibantu dengan kata apa? Dibantu dengan kata ala. Dibantu dengan kata ala. Dan asalnya jalasa nggak butuh objek. Jalasa, ya. Fulan duduk, jalasa Zaidun, Zaid duduk, ya. Akan berbeda ketika dibantu dengan huruf jar, yaitu Zaidun jalasa alal mimbar. Zaid duduk di atas mimbar. Nah, kemudian dikatakan wala yasirul fi'lu ghairu thulathi al-lazim muta'addiya. Nah, ini yang kelompok non thulathi. Dikatakan wala yasirul fi'lu ghairu thulathi al-lazim muta'addiyan, dan fi'il ghairu thulathi berarti dari kelompok rubai, ya. Kemudian khumasi, kemudian sudasi, ya. Itu yang lazim-lazim itu tidak menjadi muta'addi kecuali dengan satu cara, satu-satunya cara, yaitu apa? Dengan bantuan huruf jar. Nah, ini non sulati. Contohnya apa? Intolaqtu bi Zaidin. Aku pergi bersama Zaid. Ya. Maka intolaqa, ya, ini kelompok khumasi di atas wazan infa'ala. Nah, ini dengan bantuan ba, dengan bantuan ba. Nah, intolaqtu bi Zaidin. Nah, kemudian dikatakan wa in hadzafta asbab at-ta'diyah ya'udul fi'lu ila aslihi laziman. Kalau engkau membuang sebab-sebab muta'addi tadi, apakah hamzatut ta'diyah, apakah tad'if, apakah huruf jar, maka balik lagi fi'il ini menjadi hukum asalnya, itu apa? Ya'udul fi'lu ila aslihi laziman. Menjadi fi'il lazim lagi. Tidak memiliki makna ta'diyah. Nah, sebetulnya ini kalau memang fi'ilnya fi'il lazim, ya, dimuta'addikan. Tapi kalau memang fi'il thulathi mujarrad sekalipun, kalau dia memang sudah muta'addi, ya muta'addi. Hukum asalnya muta'addi. Seperti doroba. Doroba nggak bisa dikatakan lazim. Dia memang butuh objek, memukul. Karena akan ada objek perbuatan dari perbuatan doroba tadi. Objek perbuatan memukul tadi. Nggak mungkin kita katakan fi'il lazim dia. Ya, walaupun dia nggak mengalami penambahan hamzah, nggak mengalami tad'if, dia memang fi'ilnya fi'il muta'addi. Jadi konteksnya di sini adalah kita bicara memuta'addikan fi'il lazim. Nah, inilah dia fawaid dari ta'diyah tadi. Nah, kemudian ada fawaid yang lain. Nah, fawaid yang lain bila mana fi'il itu mengalami penambahan huruf, ya, sehingga berpola non thulathi. Berpola non thulathi.
Dikatakan di bait 59 lisadirin minim ra'aini fa'ala wa qalla kal ilahu zaidan qatala. Bila ada kejadian atau fiil yang muncul dari imro'ain. Imro'ain itu dua orang. Sodir. Sodir itu muncul. Tampak dari pelakunya itu dua orang. Yaitu polanya adalah pola fa'ala. Ini alifnya dibuang ya. Ini keseimbangan nazam saja. Fa'ala. Wa qalla kal ilahu zaidan qatala. Dan sangat jarang pola fa'ala ini muncul dari hanya satu pihak saja. Seperti contohnya kata qatala. Wa qalla apa? Bukan jarang ya. Maksudnya qalla itu di sini ulang ya. Qalla itu maksudnya di sini berkurang. Qalla lebih sedikit ya. Berarti lebih sedikit dari imro'ain itu berarti satu pihak ya. Kalau imro'ain itu dua pihak yang saling balas melakukan perbuatan. Wa qalla lebih sedikit dari dua pihak berarti maknanya apa? Satu pihak saja yang melakukan. Contohnya kata qatala. Jadi ada fiil dibangun di atas pola fa'ala, tapi pelakunya itu hanya satu pihak, tidak saling serang, tidak saling melakukan balasan. Ya. Dan pada asalnya makna fa'ala dengan memanjangkan pola fa'ala adalah maknanya shadir min imra'ain. Ya, adalah kejadian yang dilakukan oleh dua belah pihak. Tetapi ada di antara fiil-fiil dengan pola tersebut, pola fa'ala, contohnya qatala, itu yang melakukannya hanya satu pihak saja. Seperti dikatakan al-ilahu zaidan qatala. Maksudnya qatala al-ilahu zaidan. Allah memerangi Zaid. Dan nggak mungkin Zaid memerangi Allah. Ya. Jadi al-ilah di sini maksudnya Allah Azza wa Jalla, Tuhan ya. Tuhan yang disembah memerangi Zaid. Qatala al-ilahu Zaidan. Ya. Maka walaupun dia polanya pola fa'ala, tetapi dia tidak muncul dari dua belah pihak. Nah, nanti kita lihat bagaimana dengan pola ini yang ternyata kejadian itu muncul dengan dari dua belah pihak. Maka dikatakan yakni ya'ti wazn fa'ala lil musyarakah bainal itsnain ghaliban. Umumnya, ghaliban itu secara umum. Ya. Pola wazan fa'ala, memanjakan fa, itu adalah lil musyarakah bainal itsnain. Ada persekutuan antara dua belah pihak. Sebetulnya bukan persekutuan. Ada di situ keterlibatan dari dua belah pihak. Sama-sama memukul, sama-sama saling balas ucapan, berarti ngobrol, atau sama-sama banyak hal ya. Intinya saling melakukan. Yaitu apa? Bi ayyabtadiya ahaduhumal fi'la fayunsabu ilaihi al-fa'iliyah. Ya. Dengan di mana salah satunya memulai melakukan perbuatan. Ahaduhuma bi ayyabtadiya ahaduhuma. Salah satu dari kedua pelaku memulai perbuatan tersebut. Fayunsabu ilaihi al-fa'iliyah. Maka dinisbatkan kepada si fulan tersebut sebagai pelaku perbuatan. Wa yuqabilahul akhar. Kemudian bersamaan dengan itu, orang yang lainnya, lawannya ini membalas, qabil ya, membalas. Bimithli fi'lihi dengan perbuatan yang semisal, fayunsab ilaihil maf'uliyah. Maka dinisbatkan kepada dia sebagai korban dari perbuatan tersebut, objek perbuatan. Contohnya apa? Qatala Zaidun Amron. Zaid dan Amr saling bunuh. Nah ini. Kalau qatala saja tanpa memanjangkan qaf, itu qatala, itu membunuh. Tetapi kalau qatala Zaidun Amran, Zaid ya saling bunuh dengan si Amr. Nah, itu makna saling musyarakah bainal itsnain. Ini makna umum, makna secara umum dari pola fa'ala. Contohnya daraba Zaidun Amran, Zaid dan Amr saling pukul ya dan seterusnya. Khataba Zaidun Amran, Zaid dan Amr saling balas ucapan ya.
Bahasa kita ngobrol ya. Kemudian wa qalla maji'uhu lid-dalalah ala hadatsin shadir min wahid. Afan tadi betul ya. Qalla yang di bait itu maknanya betul ya, jarang ya. Sedikit sedikit terjadi. Ya. Dan contohkan kal ilahu zaid dan qatala. Berarti bukan dari dua belah pihak. Maka dikatakan di sini wa qalla maji'uhu. Dan jarang ada kedatangan fiil ini lidalalah ala hadatsin sadir untuk menunjukkan hadas kejadian yang sadir muncul min wahidin dari satu pihak saja ya hadas sadir min wahid. Kalau yang tadi kan musyarakah bainal itsnain, musyarakah berarti saling balas. Kalau sadir min wahid berarti satu pihak saja melakukannya. Contohnya apa? Aqabtu al-lissa. Aku menghukum pencuri itu. Aqaba yu'aqibu menghukum al-lissa, pencuri tersebut. Artinya pencuri itu nggak membalas menghukum, ya. Yang menghukum adalah aku. Maka aqabtu di sini yang melakukan menghukum hanya satu pihak saja. Pencuri tidak membalas untuk menghukum aku, ya. Kemudian qatalal ilahu Zaidan. Ya, Allah memerangi Zaid. Ya, qatala maknanya memerangi. Al-ilahu Zaidan. Ya, Allah memerangi Zaidan. Maka di sini yang melakukan qatala adalah Allah Azza wa Jalla. Adilah. Nah ini faedah dari pola fa'ala. Sekarang kita lihat faedah dari pola tafa'ala. Nah, dikatakan di bait 60. Dikatakan di bait 60 walahuma au zaidin tafa'ala. Adapun pola tafa'ala itu hadasnya, kejadiannya muncul dari dua belah pihak atau lebih. Nah ini. Jadi kalau fa'ala dua belah pihak saja. Kalau ini bisa banyak pihak. Maka dikatakan zaidin. Zaidin itu lebih dari dua. Lahuma tadi min imro'ain. Ya. Waqad atali ghairi waqi'in jala. Namun pola ini terkadang atau telah ada makna lain daripada tafa'ala. Ya, umumnya makna tafa'ala adalah kejadian yang dilakukan banyak pihak. Ramai gitu. Pelakunya itu ramai. Bisa dua, bisa lebih dari dua. Tetapi ada makna lain dari pola tafa'ala, yaitu apa? Li ghairi waqi'in jala. Untuk kejadian yang apa namanya? Untuk kejadian yang sebetulnya bukan itu hakikatnya. Li ghairi waqi'in jala. Jadi bahasa kita itu apa ya? Pura-pura. Nah, pura-pura. Tidak sesuai dengan realita. Maka dikatakan yakni ya'ti wazn tafa'ala lil musyarakah bainal itsnain. Wazn tafa'ala datang untuk makna al musyarakah bainal itsnain fa aktar. Ada keterlibatan antara dua orang atau lebih fa aktar. Ya yakuna kullun minhuma fa'ilan di mana salah satu dari keduanya sebagai pelaku fil lafzi secara lafaz, wa maf'ulan fil ma'na dan sebagai korban secara makna. Jadi secara lafaz ya, salah satunya sebagai pelaku, namun secara makna dia sekaligus juga sebagai korbannya. Contohnya taqatalal qaum. Taqatalal qaum. Taqatala di atas pola tafa'ala ya. Kaum itu ya, ini kaum itu kalau dikatakan kaum kan banyak orang, banyak manusia di situ. Mungkin bisa ratusan ya. Mereka saling bertempur, ya, saling menyerang. Ya, maka dia sebagai pelaku dan juga dia sebagai korban perbuatan menyerang tersebut. Dia menyerang dan dia juga diserang. Nah, saling menyerang. Kaum itu saling menyerang. Wa ya'ti aidan li'idhari ma laisa fil waqi'. Nah, tadi ini dikatakan di satr kedua bait 60 dan terkadang dia datang untuk menampakkan ma laisa fil waqi'. Apa yang bukan hakikat realitanya. Contohnya apa? Tamarada Zaidun. Ya, Zaid berpura-pura sakit. Nah, tamarada polanya tafa'ala. Ya, namun maknanya bukan Zaid saling sakit, bukan. Tetapi adalah berpura-pura sakit. Nah, kemudian di bait ke 61, 62, 63, di sini mulai dibahas masalah ibdal. Mulai dibahas masalah ibdal. Nah,
Wabdil lita'il ifti'ali ta'ain. Afan. Wabdil lita'il ifti'ali ta'ainin. Fa'un min ahrufin li'itbakin tabin. Yang pertama, tak yang ada di fiil dengan pola ifti'al atau fiil madinya ifta'al. Ibdil to'an. Dari tak berubah menjadi to. Ya. Tak berubah menjadi to. Jika apa? Jika fa'un min ahrufin li'itbakin. Jika fa'nya dari pola ifta'ala ini itu berupa huruf-huruf itbaq. Ya. Jadi kalau itbaq itu di dalam ilmu tajwid disebutkan huruf yang kalau diucapkan ya lidah kita terangkat, huruf itbaq. Ya. Nah, maka kalau ada pola ifta'ala yang mana fa'nya berupa huruf-huruf itbaq, maka taknya diubah menjadi ta. Ya. Fa'un min ahrufin li'itbaqin tabin. Maka dia jelas berubah menjadi apa? Huruf ta. Asalnya tak menjadi ta. Kapan itu? Jika fa-nya berupa huruf-huruf itbaq. Nah, pertanyaannya huruf itbaq itu apa saja? Ya, maka bait 61 ini ya dimulai di sini. Nah, jadi ini tadi ya, huruf itbaq ya. Fa-nya berupa huruf itbaq. Penjelasannya di paragraf yang pertama, yakni idza waqa'at ta'ul ifti'ali ba'da harfin min hurufil itbaq. Jika ada ta'ul ifti'al, ta dari pola ifta'ala. Waqa'at terletak ba'da harfin min hurufil itbaq. Setelah huruf daripada huruf-huruf itbaq, huruf yang tebal, yang kalau disebut diucapkan maka lidah kita terangkat, yaitu wahiyah, huruf apa saja itu? As-sad, sad, wad-dad, kemudian wat-ta, kemudian yang keempat adalah dha. Ya, ini 4 huruf itbaq. Sa, dha, ta, dha. Maka konsekuensinya apa? Tak fa'il itu wajaba ibdaluha ta'an. Kan taknya ini memang tak ini ya, jadi tak tambahan ya. Ya. Jadi dia bukan huruf asli fiilnya. Kan ifta'ala itu kan sebetulnya dia pola mazid ya, pola mazid bukan mujarrad. Nah, taknya adalah huruf tambahan. Maka si taknya ini berubah menjadi to. Nah, berubah menjadi apa? To. Contohnya apa? Kata istolaha. Istolaha kalau ditarik asal katanya adalah soluha. Soluha baik. Soluha. Polanya apa? Fa'ula. Sifat musyabahnya apa? Saleh. Soluha yasluhu. Ya, seperti karuma yakrumu. Nah, kemudian soluha ubah ke pola ifta'ala menjadi istalaha. Ya, istalaha. Dan inilah pola ifta'ala, pakainya tak asalnya. Namun karena ternyata fa' fi'ilnya itu shad, yaitu fa-nya itu berupa huruf shad dan shad huruf itbaq, maka si ta'nya ini enggak lagi ta, tetapi apa? Berubah menjadi ta. Sehingga istalaha berubah menjadi istolaha. Kemudian bila mana ada fi'il lain iltoroba. Ya, ini juga sama kasusnya. Iltoroba, fa-nya berupa dad, maka taknya berubah menjadi ta. Iltoroba, bukan iltaroba. Asalnya iltaroba. Ya, iltirab, guncang ya, iltoroba berguncang. Kemudian iltoroda. Ini asalnya adalah iltaroda. Ya, konsisten ya. Iltoroda, mutarid. Kemudian izzahara. Ya, asalnya izdahara. Izdahara. Ya, cuma yang izzahara ini dia tidak menjadi ta, tetapi berubah menjadi dha. Ya, berubah menjadi apa? Dha, karena menyesuaikan. Izdahara menjadi izdahara. Nah ini. Inilah di antara ibdal. Ibdal yang lain, contoh yang kedua. Praktik ibdal yang lain. Kama tasiru dalan
Kama tasiru dalaninin zayan takun. Au dalan au dalan kal izdijari sun. Sebagaimana tak iftial berubah menjadi dal. Ya. Tak iftial berubah menjadi apa? Dal. Kemudian atau zal ya. Berubah menjadi zal. Dal zal ya. Seperti contoh il izdijar, izdajara. Asalnya istajara. Taknya berubah menjadi apa? Dal. Sun ya. Buatlah menjadi seperti il izdijar ya. Sun. Ubahlah maksudnya tak ini diubah buatlah menjadi apa? Tidak lagi tak tetapi apa? Dal atau zal. Nah, ini kita lihat dulu ya. Nah, dal, zai, zal, ibdaluha dalan. Idza waqa'ata oleh iftilan. Bentar-bentar. Nah, saya tarik dulu perkataan tadi. Anda baca syarahnya langsung ya. Ini maksud bait ke-62. Wa idza waqa'ata ul ifti'ali ba'da dal, bila mana tak dari pola ifta'ala ini terletaknya setelah dal. Nah, kalau tadi itbaq ya sodo todo, kalau ini setelah dal ya. Kemudian zai, kemudian zal. Nah, berarti 3 huruf. Dal, zal, zai. Wajib ibdaluha dalan. Maka taknya wajib diubah menjadi apa? Dal ya. Kalau tadi diubah menjadi to, istolaha itu berubah menjadi to. Nah, kalau ini taknya berubah menjadi dal. Nah, ini kalau fa fi'ilnya berupa dal, zal, zai. Ini makna kama tasiru dalan sebagaimana tak berubah menjadi dal, inin zayan takun. Bila mana fa fi'ilnya adalah berupa zai, ya, gitu maksudnya. Au dalan atau fa fi'ilnya berupa dal, ya. Au zalan atau fa fi'ilnya berupa zal, ya. Kal izdijari sun. Sebagaimana ya al istijar, maka ubahlah menjadi dal sun ya, ubahlah menjadi apa? Dal. Taknya asalnya istajara menjadi izdajara ya. Nah, jadi kalau fa'ilnya tadi, kalau yang pertama fa'ilnya sodo todo, maka taknya berubah menjadi to. Kalau fa'ilnya dal zal zai, maka fa'ilnya berubah menjadi apa? Taknya berubah menjadi apa? Dal. Berubah menjadi apa? Dal. Contohnya adalah iddana. Asalnya idtayana. Nah, idtayana, maka taknya berubah menjadi dal. Sehingga apa? Iddayana. Dan di sini dielal lagi yaknya dengan merubah menjadi alif, yaitu menjadi hasilnya iddana. Kemudian idzakara. Ya, idzakara. Asalnya adalah idzakara. Kemudian di sini idzakara taknya berubah menjadi dal, idzakara, dan akhirnya dalnya melebur di za dan menjadi idzakara. Kemudian contoh lain izdada. Izdada ya asalnya adalah iztayada. Nah, ini kan fa'ilnya zai. Maka taknya berubah menjadi dal, izdayada. Ya. Dan dielal ya-nya menjadi izdada. Izdada. Maka iddana idzakara izdada itu adalah pola ifta'ala yang taknya berubah menjadi apa? Dal. Nah, kemudian yang ketiga wa intakun fal ifti'ali ya sakan. Jika fa'il ifti'al adalah berupa ya yang disukun, awawan atau berupa wawu, ausa atau berupa sa, ya. Seperti yang berikutnya ya. Kalau tadi kan dia fa'ilnya saudotodo sama zaidal dan zal. Nah, sekarang berupa ya sukun, fa'il ifti'al atau wawu atau sa. Maka konsekuensinya apa? Sayyiran ta wadaghiman. Ubahlah taknya dan diidghamkan ke apa? Sayyiran ta. Bukan ubah tak ya. Tapi ubahlah fa'ilnya menjadi ta. Sayyiran ta.
dan maka ubahlah fa fi'ilnya menjadi ta, ya, dan idghamkan dengan ta yang ada. Nah, gimana penjelasannya? Biar lebih jelas kita baca syarahnya ya. Wa idza kanat fa'ul ifti'ali wawan aw ya'an aw sa'an, ubdilat fa'uhu ta'an. Bila mana fa dari fa'il ifti'al? Nah, ifta'ala, fa-nya ini berupa wawu. Ya. Ya atau sa. Maka ubdilat fa'uhu ta'an. Maka fa-nya ini sendiri yang diubah menjadi ta. Ubdilat fa'uhu ta'an. Jadi bukan taknya ifta'ala yang dirubah. Ifta'ala, kalau fa-nya berupa wawu, ya atau sa, tiga huruf ini wawu, sa, wa, ya, dan sa. Ya, ya sukun, wawu sukun, sa sukun, ya. Semuanya sukun, ya. Maka taknya tidak berubah apa-apa. Beda sama yang dua pertama. Istolaha taknya berubah to. Ya kan ya? Idana asalnya idtayana taknya berubah dal. Nah, kalau yang di kelompok ketiga ini itu taknya nggak berubah. Justru yang berubah adalah fa-nya. Yaitu bila apa? Bila fa-nya itu berupa wawu, ya atau sa yang mereka bersukun. Contohnya apa? Ittasola. Asalnya apa ini ittasola? Iutasola. Iutasola. Kalau kita timbang iutasola polanya pola ifta'ala. Dan fa-nya berupa wawu sukun. Iutasola. Maka bukan merubah taknya, tetapi justru fa-nya itu yang diubah. Diubah menjadi apa? Dikatakan di bait tadi sayyiron ta. Ubahlah menjadi tak itu lagi. Wadaghiman dan idghamkan. Maksudnya satukan dengan tak tambahan. Sehingga hasilnya ittasala. Iutasala menjadi ittasala. Ya, jadi wawunya berubah tak sukun, dan tak sukun kalau ketemu tak berharakat berarti kan hakikatnya dia dua tak yang akhirnya disatukan dengan tasydid. Itu namanya idgham, ya. Iutasala menjadi ittasala. Kemudian ittasara. Ittasara asalnya itasara. Ya. Kan asalnya itasara itu kan yasura, yasura yaisuru, wala fa'ula yaf'ulu, ya. Mudah. Itasara, ya, sama dengan yasura. Polanya ifta'ala, dan ternyata fa-nya berupa ya. Maka ya-nya juga diubah menjadi ta sehingga ittasara dan disatukan dengan ta yang kedua di tasydid. Kemudian ittaghara. Asalnya apa? Istaghara. Istaghara, ya. Maka sa-nya diubah menjadi ta dan disatukan dengan ta kedua yaitu menjadi ittaghara. Nah, ini teman-teman semua pembahasan tentang al-ibdal yang bagian pertama. Ya, nanti insya Allah kita lanjut tentang masih tentang masalah ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.